Selamat malam, Sobat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini kita berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB dengan saya, Pendeta Rudi Ririhena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading, Jakarta. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, sebelum kami beristirahat malam ini, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntun hamba dan jemaat-Mu yang sedang mengikuti Night Call ini. Dan biarlah melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, memberi kami pedoman hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Saya mau menekankan dan menggarisbawahi ayat 10 yang berkata demikian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, sobat setia GPIB, ada satu kata yang sangat berpengaruh dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan, demikian juga antara manusia dengan sesamanya. Satu kata yang berpengaruh itu adalah kata kesetiaan. Mengapa kata kesetiaan begitu berperan penting? Karena orang yang setia adalah mereka yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Mereka juga tidak mudah untuk berkhianat terhadap Tuhan maupun sesamanya. Disitulah pentingnya kata kesetiaan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi pasal 2 ayat 10 menunjukkan bahwa umat Allah cenderung untuk menduakan Tuhan. Mereka sangat terpengaruh dengan praktek yang terjadi di sekitar kehidupan bangsa Israel, terutama orang-orang yang ada di sekitar tanah Kanaan. Di situ mereka melakukan praktek kawin campur. Dan umat Allah tergoda dengan praktek kawin campur ini. Bahkan bisa juga terjadi perceraian di antara mereka. Itu sebabnya Nabi Maleakhi memberi nasihat kepada mereka. Kita punya satu Tuhan. Tapi kenapa umat ini cenderung untuk menduakan Tuhannya? Mereka lupa bahwa ada nasihat
jangan menyembah berhala. Sembahlah kepada Allah Yahweh, bukan menyembah berhala. Kalau mereka menikah dengan perempuan-perempuan kafir, maka ada kemungkinan mereka terlibat dalam penyembahan berhala itu. Dan kalau itu terjadi, maka mereka sudah berkhianat kepada Tuhan. Ketika umat sudah berkhianat kepada Tuhan, itu menunjukkan ketidaksetiaan mereka. Dan mereka sudah lupa bahwa ada hukum yang mengatur hubungan mereka dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan menyembah berhala. Saudara-saudara, sobat setia GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, ketidaksetiaan pada Tuhan akan berpengaruh dalam hubungan dengan sesama manusia. Kita bisa menjadi pribadi yang cenderung tidak setia pada istri, pada suami, pada anak-anak, pada keluarga. Atau juga menjadi pribadi yang tidak setia di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dalam berbagai bidang kehidupan kerja, kita menjadi sosok yang tidak dapat dipercaya karena kita tidak setia. Saudara-saudara, seorang pemilik perusahaan pernah bercerita bahwa di dalam perusahaan yang dipimpinnya itu ada banyak orang pandai, ada banyak orang cerdas, ada banyak orang yang berpengalaman dan hebat di dalam bidang yang ditekuninya. Saya membutuhkan mereka untuk kemajuan perusahaan ini. Tetapi jujur, saya lebih menginginkan pribadi yang setia, orang-orang yang setia. Karena kalau dia adalah orang yang setia bekerja di sini, maka jatuh bangunnya perusahaan ini, mereka akan tetap bersama dengan kita. Atau dalam keadaan baik maupun tidak baik, mereka akan tetap setia. Orang-orang seperti inilah yang saya butuhkan. Orang yang tidak setia mudah tergiur dengan tawaran-tawaran dari perusahaan yang lain untuk pindah bekerja. Mungkin saja mencari gaji yang lebih tinggi. Tapi kalau mereka setia, mereka akan tetap bersama dengan kita dalam kondisi apapun. Saya lebih suka dengan orang-orang yang setia seperti ini. Itulah pengalaman dari seorang pemilik perusahaan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan, tentu saja Tuhan juga menghendaki umatnya setia padanya. Sebagaimana Tuhan setia kepada mereka dalam kasihnya, maka Tuhan juga berkeinginan supaya umatnya itu setia padanya. Sobat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita beristirahat malam ini, ada beberapa pertanyaan perenungan yang dapat kita renungkan. Antara lain, apakah kita sudah menjadi pribadi yang setia pada Tuhan? Apakah kita sudah setia melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Pelayanan yang Tuhan percayakan? Pekerjaan yang kita tekuni dari hari ke hari? Apakah kita sudah setia melaksanakannya? Dan apakah kita sudah setia pada keluarga kita? Pada istri, pada suami, pada anak-anak kita.
Inilah pertanyaan-pertanyaan perenungan sebelum kita masuk dalam istirahat malam ini. Marilah kita mohon Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, supaya kita tetap setia bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, puji syukur kami naikkan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua sampai saat ini. Sebelum kami beristirahat malam, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman itu mendiami kami. Ajari kami Bapa, topang dan kuatkan kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Setia melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Setia bagi keluarga kami masing-masing. Setia di mana saja Tuhan utus kami untuk melayani. Terima kasih Bapa. Kami teringat mendoakan sesama kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Sesama kami yang mengalami bencana, di mana saja berada Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa bagi setiap bentuk pelayanan dalam setiap gerejamu. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, juga kepada tim yang mengelola morning call dan night call. Tuhan tuntun supaya segalanya dapat dikerjakan dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Sertai kami malam ini dalam istirahat kami Bapa, sampai besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat lagi. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.